Halo, kembali bersama saya Maya Melivianti dan saya akan sharing pengalaman saya dalam menjalani diet selama 2 tahun terakhir ini yang saya tuliskan di blog saya, juga di Instagram saya. Jadi ada latar belakang ya, kenapa saya menjalankan diet sehat ini. Karena sebelumnya di tahun 2015 saya sempat sakit dan karena diet yang tidak cocok juga kurang sehat begitu ya ke badan saya, jadi saya malah sakit, kemudian saya mengganti pola makan saya ke diet seimbang sampai sekarang dan berhasil menurunkan berat badan saya juga. Nah, pada pelajaran kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk memaintain diet Anda begitu ya. Eh, Jikalau Anda telah mengikuti pelajaran saya dari awal sampai yang terakhir, maka ini adalah pelajaran yang terakhir ya, di pelajaran yang ke-10 ini untuk memaintain diet Anda. Nah, saya ulang kembali, ada 3 hal penting dalam diet sehat, yaitu harus ada defisit kalori ya. Dari seluruh jumlah kalori yang kita butuhkan sehari-harinya, itu perlu didefisit sekitar 20%. Dan juga Anda harus mengkonsumsi protein yang cukup, karena protein itu memegang peranan penting dalam diet untuk memperlancar metabolisme tubuh, juga dengan demikian akan mempercepat pembakaran lemak dalam tubuh Anda. Dan yang ketiga adalah makan makanan yang alami dan segar gitu. Maksud dalam artian tidak melalui proses yang panjang ya, proses kimia yang panjang, dan bukan yang instan, juga bukan kemasan. Jadi memang asli dari nabati dan juga hewani. Nah, selanjutnya jika kita bicara mengenai diet, diet itu adalah 70% apa yang kita makan gitu ya. Jadi eh, seperti pelajaran saya yang sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa penting untuk menyiapkan makanan kita sendiri gitu, karena kita sendiri yang mengetahui berapa kalori yang kita butuhkan, juga porsinya berapa, dan apa yang terkandung di dalam makanan kita. Jadi sangat penting begitu ya, mengenai apa yang kita makan, karena 70% adalah diet itu mengenai apa yang kita makan, dan selanjutnya 30% itu mengenai aktivitas dan olahraga kita. Pentingnya bukan hanya olahraga tapi aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi apa yang kita lakukan dalam waktu senggang kita, apa kita hanya duduk-duduk seharian atau kita bisa memilih aktivitas yang setidaknya kita bisa bergerak gitu ya, berdiri, berjalan kaki, seperti itu. Nah, jika Anda pada satu saat tidak bisa menghitung kalori, jadi mungkin Anda pergi keluar atau makan di mana, ataupun jika Anda di rumah tapi Anda belum bisa menghitung kalori, maka yang perlu Anda lakukan dalam menjaga diet Anda tanpa menghitung kalori adalah perhatikan bahwa ada protein dan serat ya di setiap kali Anda makan, begitu. Jadi protein itu bisa berupa dada ayam, ikan, daging tanpa lemak, tahu, tempe, telur, dan serat. Serat itu bisa Anda dapatkan dari karbohidrat, juga sayur-sayuran, begitu ya. Jadi perhatikan ada protein dan juga serat yang tiap kali Anda makan, begitu. Jadi dengan demikian Anda akan menghindari yang namanya gula gitu ya, karena Anda tidak terlalu perlu gula tiap kali Anda makan gitu. Dan juga lemak berlebihan Anda juga tidak perlu lemak berlebihan ya tiap kali Anda makan gitu. Jadi yang paling penting adalah protein dan serat begitu ya. Dan juga Anda bisa menambahkan porsi sayur-sayuran Anda. Seperti yang bisa terlihat di sini ya. Ini adalah protein ya, protein, dan ini karbohidrat, kentangnya dan sayur-sayuran. Nah, kenapa Anda menambahkan sayur-sayuran?
Karena ini sama dengan karbohidrat sebenarnya, tapi mengandung serat yang lebih tinggi gitu dibandingkan karbohidrat. Jadi Anda bisa tetap mempertahankan kalori Anda, tapi dengan mengganti gitu ya, mengganti karbohidrat yang kurang serat dengan karbohidrat yang tinggi serat, yaitu sayur-sayuran Anda. Jadi Anda bisa menambah porsi sayur-sayuran Anda ketika Anda makan, tapi juga jangan menghilangkan karbohidrat kompleksnya seperti ubi, kentang, ataupun nasi merah gitu ya, nasi putih yang rendah glikemik. Tapi Anda bisa meningkatkan jumlah sayur-sayuran dan menurunkan sedikit saja jumlah dari karbohidrat kompleksnya. Nah, dengan demikian Anda bisa mendapatkan serat lebih banyak begitu ya. Serat itu berfungsi untuk memperlambat pencernaan Anda. Jadi Anda akan merasa kenyang lebih lama justru gitu. Dan yang ketiga, dalam menjaga diet kita tanpa menghitung kalori, kita bisa mengganti semua ya. Semua minuman kaleng atau kemasan yang sehari-harinya kita minum hanya dengan air mineral. Begitu. Jadi tiap kali kita makan di luar, kalori-kalori yang terdapat di dalam minuman-minuman itulah yang membuat kita gemuk gitu, membuat kita kelebihan kalori. Karena kebayang nggak kalau kita misalnya nih makan mie goreng gitu ya di luar, itu kalorinya udah tinggi, plus minumnya jus alpukat dengan susu kental manis gitu. Kita itu nggak sadar bahwa sebenarnya jus alpukat dengan susu kental manis itu bahkan lebih tinggi kalorinya daripada mie goreng itu sendiri gitu. Nah, jadi hati-hati gitu ya dengan minuman kita. Gantilah minuman itu, apalagi minuman kaleng ya, minuman kemasan hanya dengan air mineral saja. Percayalah Anda akan kenyang kok hanya dengan minum minuman mineral gitu ya. Air mineral, bisa air dingin juga nggak masalah, mau air hangat, air dingin itu nggak akan membuat Anda gemuk, dan air panas juga sebenarnya tidak akan membantu Anda meluruhkan lemak juga gitu. Olahraga lah yang akan membantu Anda membakar kalori. Dan selanjutnya cara yang lain adalah tidak ada cemilan gitu ya, menghilangkan cemilan yang tidak sehat ya di antara waktu makan. Jadi tolong dijauhkan semua keripik-keripik dan kerupuk-kerupuk gitu untuk sementara waktu. Gantilah dengan cemilan yang lebih sehat. Dan juga ketika Anda merasa lapar, bisa ditahan dulu gitu ya, sekitar 30 sampai 60 menit. Kenapa? Karena justru waktu kita lapar langsung kita makan, makanan kita akan lebih banyak daripada ketika kita menahan lapar kita. Misalnya 30 sampai 60 menit. Dengan menahan lapar sampai dari 30 sampai 60 menit, justru Anda akan makan lebih sedikit daripada ketika Anda lagi lapar gitu ya, langsung makan itu pasti akan lebih banyak gitu loh. Karena sebenarnya rasa lapar itu sebenarnya sama dengan rasa yang lain, misalnya kita seperti rasa pengen rasa bahagia, rasa sedih itu sebenarnya sama. Jadi tidak perlu setiap kali Anda merasa lapar, Anda makan gitu loh. Tahan dulu selama 30 sampai 60 menit. Dan selanjutnya Anda bisa stop makan ketika Anda ngerasa kayaknya nih baju udah sesek gitu. Ketika Anda makan gitu ya, dan Anda ngerasa aduh kayaknya udah penuh. Nah, itu adalah waktunya Anda berhenti gitu. Tanpa menghitung kalori pun Anda seharusnya sudah bisa merasakan bahwa Anda sebenarnya sudah kenyang gitu. Tidak perlu lagi menambah makanan Anda. Dan yang selanjutnya, yang seperti saya katakan sebelumnya, ada protein dan sayur-sayuran ya di setiap makanan Anda. Ya, ini juga menghilangkan kalori-kalori dalam cairan, dan minumlah air putih. Juga latihan selama 45 menit, olahraga gitu ya 3 sampai 4 kali setiap minggunya.
Nah, seperti pelajaran yang lalu yang sudah saya jelaskan, saya ingatkan lagi bahwa kita perlu aktif bergerak begitu ya untuk menyeimbangkan kalori yang masuk dan kalori yang keluar, juga rutin berolahraga. Ingatlah bahwa olahraga itu menunjang kesehatan kita baik eh, walaupun kita sedang diet atau tidak diet gitu ya. Olahraga itu akan membantu kita menjaga kesehatan kita gitu. Nah, yang terakhir, tips dari saya adalah berdasarkan pengalaman yang telah saya jalani selama 2 tahun ini, jadikanlah diet itu sebagai gaya hidup. Jadi pilihlah diet yang seimbang gitu ya, yang dimana Anda masih bisa makan karbohidrat, protein, dan lemak tanpa mengurangi nutrisi dari sayur-sayuran juga buah-buahan, sehingga Anda bisa mempertahankan diet Anda itu sampai jangka panjang gitu ya. Jadi jadikanlah pola makan yang sehat itu menjadi gaya hidup Anda, karena sebenarnya apa yang dalam tubuh kita itu kita akan menjadi seperti apa yang biasanya kita lakukan gitu dalam keseharian kita. Jadi kita akan melihat hasilnya tuh dalam waktu yang panjang sebenarnya. Maka itu kita perlu terus-menerus melakukan hidup yang sehat itu menjadi gaya hidup. Dan seperti yang Anda lihat di foto ini, saya waktu usia 26 tahun itu seperti itu penampakannya, bukan hanya fisiknya saja yang memang saya berbadan gemuk, tapi itu juga karena saya tidak pernah olahraga gitu, dan saya juga tidak pernah memperhatikan kalori dalam makanan yang saya makan. Jadi saya makan itu ya sesukanya saya aja gitu, sebanyak yang saya mau, dan itu membuat saya menjadi sakit gitu. Dan eh, sering sakit yang kecil-kecil seperti batuk, pilek, flu, dan lain sebagainya, juga sakit yang sampai tinggi kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Jadi saya sendiri sudah merasakan bahwa seharusnya saya memulai lebih awal untuk menjalani hidup yang sehat dan diet yang sehat begitu, daripada menunggu usia saya sampai 36 tahun. Nah, jadi saya menyarankan bagi Anda, jika Anda memang masih berusia muda terutama ya, mulailah dari sekarang gitu, karena kita investasi dalam kesehatan itu tidak pernah sia-sia gitu ya. Kita bisa melihat jangka panjang bahwa dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun sampai 3 tahun ke depan, bertahun-tahun ke depan, Anda akan menjadi pribadi yang lebih sehat dan lebih kuat gitu untuk menunjang kegiatan Anda sehari-hari, untuk keluarga Anda, untuk lingkungan Anda begitu. Jadi demikian pelajaran saya mengenai diet yang sehat ini. Saya sangat berharap bahwa saya bisa memberikan masukan dan inspirasi bagi Anda semua untuk hidup lebih sehat dan teruslah berjuang gitu, karena hidup sehat itu memang harus diperjuangkan gitu. Pasti banyak godaan, pasti banyak halangan, tapi dengan terus berusaha dan terus maju ke depan gitu, walaupun mungkin gagal, tapi harus coba lagi terus, dan jangan pernah menyerah.